Demonstrasi ini digelar usai banyak Waduh, pekerja yang apalagi sih nih? disebut alami PHK secara sepihak. PHK lagi? Ya ampun, nggak beres-beres deh nih. Gimana mau bener coba ekonomi Indonesia kalau kayak gini terus? Ekonomi sulit, pengangguran bukan isapan jempol belaka, guys. Bener nggak sih kayak begitu? Nah, Business Talk minggu lalu sempat membahas mengenai badai PHK yang menyerang industri padat karya. Dan itu menyedot banyak jumlah pekerja. Hari ini kita akan kembali membahas isu PHK ini. Dan yang ingin saya tunjukkan yang pertama adalah begini, data Badan Pusat Statistik yang dirilis 7 November 2022 kemarin, ini BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terus membaik. Secara tahunan saja, di kuartal pertama ekonomi Indonesia naik 5,02%, di kuartal kedua ini naik 5,45%, dan di kuartal ketiga yang berakhir September kemarin ini ada di angka 5,72%. Biarpun ekonomi global gelap, ekonomi Indonesia masih tumbuh. Saudara, BPS juga merilis data makroekonomi yang tak kalah cantik, yaitu tingkat pengangguran terbuka alias TPT. Nah, kita kasih lihat angkanya. Semakin menurun, semakin membaik, saudara. Di Agustus 2020 kemarin, saat parah-parahnya COVID, angkanya ini membumbung sampai 7,07%. 1 tahun setelahnya, ini ada di angka 6,49%. Di 2022 kemarin, ini angkanya bersolek indah di 5,86%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau perbaikan ekonomi ini dapat menekan jumlah pengangguran. Lalu klaim badai PHK itu sebenarnya dari mana sih? Apakah ini benar-benar karena PHK, karena situasinya sulit, atau karena pabrik-pabrik mau pindah nih? Misal dari Karawang, Jawa Barat ke Jawa Tengah yang upahnya dihitung lebih rendah. Apakah jika kita bermain dengan data tadi, PHK hanya sebatas klaim saja? Mungkin Ilona punya jawabannya. Nah, Ilona akan mengulik dengan narasumber-narasumber langsung dan kompeten di studio. Silakan Ilona. Ya, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita tahu belakangan dari industri tekstil ini teriak karena sudah terjadi PHK ribuan orang. Namun demikian sejumlah data menunjukkan justru indikator ekonomi Indonesia positif. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Sudah bergabung bersama kami di studio. Saya akan menyapa Pak Beni Sutrisno, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan tentu sudah ada Pak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Selamat malam. Malam Mbak. Malam. Dan telah bergabung juga bersama kita regulator yang kami juga undang dari minggu lalu. Ada Pak Ignatius Warsito, PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin. Selamat malam Pak Warsito. Selamat malam. Oke, kita akan bahas ya Pak, sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan sekarang ini. Tapi sebelum ke Pak Warsito, saya mungkin akan bertanya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, apa yang terjadi di lapangan sebenarnya? Dari anggota Pindo, berapa banyak yang sudah melakukan PHK? Apakah separah itu kondisinya? Saya kira untuk industri padat karya khususnya garmen dan sepatu, kami sudah melakukan konsolidasi data khususnya, dan sudah memberikan laporan kepada Ibu Dirjen PHI, Ibu Putri, berapa jumlah yang sudah PHK dan yang akan ter-PHK, dan tahun depan potensi PHK ada berapa banyak lagi. Okay. Nah, angka-angka itu memang sangat debatable ya. Artinya kalau kita ambil dari BPJS Tenaga Kerja tentunya belum masuk BPJS Tenaga Kerja. Tapi yang di lapangan sudah terjadi, termasuk ada di salah satu perusahaan saya, itu juga sudah melakukan PHK yang cukup lumayan lah ya, walaupun jumlahnya tidak semasif berita, tapi kalau itu dikumpulkan dari 1.000 orang, nanti ditambah 2.000, lama-lama banyak juga sih. Kalau dari laporan API Jawa Barat sih sudah, menurut tadi Pak Redma mengatakan sekarang udah posisinya udah 70.000 yang saya tahu masih waktu itu kita kumpul masih 50 ribuan. Nah, potensi kedepannya ini makin tambah lagi. Ini saya mengatakan sejujurnya boleh dicek di lapangan sendiri oleh para regulator.
Oke, cek sendiri di lapangan ini tampaknya Pak Beni menjawab sejumlah pernyataan pemerintah ya yang mungkin menduga ada perpindahan pabrik makanya terjadi PHK. Saya mau konfirmasi ke Pak Redma kalau begitu. Pak Redma, jawaban Anda seperti apa? Ketika misalnya dari TPT menjerit sudah terjadi PHK, butuh bantuan bukan dari regulator supaya tidak terjadi gelombang PHK lanjutan. Apakah benar PHK yang dilakukan bukan karena perpindahan pabrik, karena mencari upah yang lebih murah di luar wilayah lain? Ya ini kalau ini kan mulainya kan sekitar kuartal 3 pertengahan lah. Mulai ada gelombang PHK yang masif ya. Oke. Memang setelah itu tidak ada lagi perpindahan pabrik, karena perpindahan pabrik sih kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya memang iya ada perpindahan, tapi setelah setelah COVID udah nggak ada lagi perpindahan pabrik. Ini memang kalau mungkin memang debatable ya. Tapi kalau buat kami apa untungnya buat kami kalau kami harus mengklaim hal yang tidak benar gitu. Tapi kan mengklaim yang benar karena memang kita memang perlu bantuan dari regulator untuk mengatasi masalah ini. Tertekan apa kondisinya saat ini? Sangat tertekan karena memang kalau dilihat dari produksi kami di asosiasi kami itu 50% sudah off, bahkan rata-rata 50%, bahkan ada 1-2 pabrik yang full stop, 100% stop, ada 1-2 pabrik juga yang jalan hanya 30%, meskipun ada juga sih yang jalan 70%, tapi kan kalau yang kapasitas kecil itu tidak terlalu banyak penurunan, paling mereka hanya jalan 17%. Tapi kalau yang kapasitas besar sudah 30%, bahkan ada yang full, yang di Purwakarta ada yang full stop. Oh, Purwakarta banyak yang full stop berarti ya. Baik, saya konfirmasi ke regulator kalau begitu. Pak Warsito, dari evaluasi Kemenperin, sejauh ini apakah sudah melakukan pengecekan langsung, karena tadi dari pelaku usaha sudah meminta regulator untuk memeriksa langsung, karena kan memang benar bahwa sejumlah data ekonomi menunjukkan hal yang positif mungkin kuartal 3, tetapi ternyata fakta di lapangan dari versi Apindo dan juga APSV ini menyatakan bahwa hal yang sebaliknya. Bagaimana Pak Warsito? Ya, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini tadi senior saya Pak Beni Sutrisno dan Pak Firman ini kan kami juga sering intens komunikasi. Pertama, waktu di awal tahun ini kami selalu melakukan kunjungan beberapa kan. Kami mengajak seluruh direktur dan jajaran kami untuk memastikan waktu itu masih masa PPKM. Oke. Selama 1 semester ini baik-baik aja. Nah, mulai Agustus ini yang kami juga beberapa kali, terakhir 2 minggu yang lalu saya ke APR, ke Sumatera, ada rayon besar di sana, dan kami kemarin baru 2 minggu terakhir itu berkomunikasi dengan seluruh asosiasi dan pelaku industri yang memastikan kenapa dan mengapa tadi kelihatannya ada penurunan dari utilitas yang kami selama COVID ini kan mengeluarkan kebijakan IOMK ini yang betul-betul mengakselerasi daripada TPT alas kaki ini. Tapi sekarang posisinya kurang lebih 30% dari utilitas murah. Jadi saya pikir kita perlu sekali lagi untuk mengecek lapangan lagi untuk memastikan data-data yang telah beredar selama. Oke, tapi sejauh ini terkonfirmasi bagi regulator bahwa memang terjadi PHK? Ya, kami evaluasi kami bahwa di TPT alas kaki secara dampak PHK ini mencapai 92 ribuan orang di TPT dan 22 ribuan di industri alas kaki. Oke. Kami cross check dan aktual data di lapangan melalui satgas yang kami bentuk bersama-sama dengan kementerian lain untuk mengecek seberapa besar penurunan utilitas, jam hari kerja yang tenaga kerja yang PHK yang berpotensi PHK ini. Oke. Terus kasus-kasus PHK yang di Badan Kaya terlepas dari resesi global, berkepanjangan perang Rusia, Ukraina kan belum selesai juga, ini juga menyebabkan dampaknya terhadap postpone order, reschedule order. Ini yang diorientasi banyak menyebabkan seperti Pak Rifman bilang memang melaporkan terjadi 1-2 line
sudah dihentikan. Sorry Pak, saya mau mempertegas lagi Pak Warsito, 95.000 tadi dari semua sektor? Enggak, dari TPT-nya. Oh, TPT? 30 ribuan yang pekerja yang terdampak PHK. Kemudian TPT juga nambah lagi. Oh, TPT aja sebesar itu ya? Kita belum gabungin sama sektor-sektor lain mungkin yang akan terjadi. Saya ke Pak Redma begitu. Pak Redma, kalau dari ini saya spesifik dulu ya. Sejauh ini yang dirumahkan itu apakah total dirumahkan atau mungkin dalam status misalnya kan pengurangan jam kerja atau mungkin berhenti sejenak dulu, nanti kalau misalnya pabrik bekerja lagi mereka akan dipanggil kembali. Statusnya seperti apa? Ya kalau yang di hulu itu belum ada yang semuanya dirumahkan statusnya. Statusnya dirumahkan dan pengurangan jam kerja. Hulu jadi kalau hulu ya, karena hulu ini kan skillful. Jadi kalau hulu nggak bisa di PHK. Kalau PHK nanti kita nyarinya susah lagi. Upstream ini di hulu. Di hulu. Di hilir. Kalau Pak Beni kan di hilirnya. Kalau yang di hilir itu yang PHK banyak. Atau kalau di hulu semuanya dirumahkan dan pengurangan jam kerja. Jadi misalkan biasanya kita kan full 24 jam nih. Full 24 jam, tapi karena ada pengurangan lain yang dimatikan, ada yang dirumahkan, tapi ada juga yang diatur jadwalnya. Biasanya dia kerja 6 hari ya. Ini cuma jadi 4 hari. Jadi diatur jadwalnya. Jadi intinya sih ada pengurangan. Tapi kalau di hilir, saya dengar juga dari teman-temannya kami di hilir, karena kan kami stop karena memang demand dari hilirnya kan berkurang banyak, jadi kami harus stop dan mengurangi produksi. Nah, karena memang di sana mulai ada PHK, ada yang juga yang kontraknya langsung diterminate gitu ya. Jadi mungkin pastinya berapa, saya kira mungkin akan lebih besar dari data yang dilaporkan. Karena kan ada juga yang nggak PHK tapi diterminate kontrak, ada yang dikurangin jam kerja, ada yang dirumahkan full gitu. Jadi ini memang tergantung kebijakan perusahaannya sih. Mereka akan hitung-hitung untung ruginya. Oke, saya mau memperjelas ke Pak Beni kalau begitu di sektor hilir Pak Beni. Kondisinya itu separah apa? Lalu kemudian penyebabnya apakah memang tunggal karena permintaan ekspor yang menurun atau ada faktor lain? Ya, kebetulan kalau ekspor itu permintaan memang menurun. Ya. Kalau dalam negeri permintaannya masih cukup lumayan, tapi kita dibanjiri dengan barang-barang impor. Nah ini yang sebetulnya regulasi harus paham betul bahwa kue dalam negeri ini harusnya diberikan kepada industri di dalam negeri. Nah kuenya ini dibuka untuk dinikmati negara yang lain. Sementara negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka sekarang lihatnya Indonesia kan marketnya cukup besar ya. Kalau data Pak Redma kan 8 kilo per kapita per tahun, kalau saya kalikan dengan jumlah fiber yang Pak Redma bikin, termasuk kapas yang diimpor, itu bisa 2 juta ton setahunnya. Ya, kita lihat Pak, makanya saya harus nanya Pak Redma, sekarang produksinya berapa ratus ribu ton. Ya, kalau turun berarti permintaannya nggak ada. Ya kan, jadi memang penanganannya macam-macam. Sebenarnya perusahaan tidak ingin mem-PHK-kan orang, karena apapun mereka sudah punya ikatan emosional antara pengusaha dengan si pekerjanya. Tapi apa boleh buat, kalau memang nggak ada kerjaannya ya seperti Pak Redma tadi, diatur gantian kerjanya. Karena volume kerjanya sedikit, lebih sedikit, jadi diatur gantian. 2 hari sekali atau 3 hari sekali, juga ada yang dirumahkan tapi tetap kita membayar 50% dari gaji normal. Dari gaji normal. Ya kan, kecuali memang udah nggak ada lagi ya PHK. Karena PHK juga kita butuh dana untuk memberikan pesangon sesuai aturan, itu juga nggak kecil. Kita juga nggak ingin itu mem-PHK. Oke, pertanyaan berikutnya nanti saya masih ke Pak Beni nanti. Kalau misalnya skemanya kayak 50% dibayar sementara pabriknya tidak beroperasi, sekuat apa gitu ya? Ya itu dia. Itu pertanyaan saya nanti. Nanti dijawab dulu Pak. Saya ke Pak Warsito dulu kalau begitu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Beni tadi soal bukan pertanyaan sih, pernyataan membanjiri market dalam negeri produk impor begitu. Nah, Pak Warsito, terkait dengan hal ini, apa yang sudah diperhatikan oleh regulator untuk menolong pelaku usaha dalam negeri? Ya, pada saat ini kami telah melakukan pengetatan impor terhadap produk jadi. Nah ini yang perlu disikapi sama-sama bahwasanya bahan baku dan bahan penolong dari hilir tekstil ini juga memerlukan
ketepatan pasokan dan harga yang affordable. Dan ini menjadi komunikasi kami dengan Pak Ritma ini, yang mana kami juga ingin mendorong dengan TKDN tekstil dan alas kaki ini. Sehingga kalau kita melihat apa yang dikhawatirkan oleh Pak Beni tadi, sebenarnya kami sudah bersama-sama Kementerian Perdagangan melakukan cek lapangan dengan pengawasan barang beredar. Ini juga saya dapat laporan langsung dari Ketua Asosiasi Mal-Mal ini yang dipikirin oleh produk-produk impor Cina yang murahnya minta ampun. Ini yang kita perlu antisipasi bersama-sama. Ini bukan tugas PR pemerintah semata, ini PR kita bersama-sama ya. Jadi saya tekankan untuk bersama-sama kita bisa mengendalikan impor dan mengoptimalkan pasar dalam negeri ini. Termasuk soal peningkatan daya saing industri dalam negeri begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, saudara jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi dialog kita dan telah bergabung bersama Business Talk Pak Abdurrahman, PLT Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Backup Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Abdurrahman. Selamat malam. Oke, Pak, tadi kami sudah berbincang di sini, ada pelaku usaha dan juga Kemenperin, tapi pertanyaan ke Pak Abdurrahman bahwa tadi ini dari pelaku usaha meminta adanya bantuan begitu ya kepada regulator. Tapi kemarin kami mendengar bahwa memang Bu Menteri Keuangan mengatakan masih akan memantau istilahnya apa yang terjadi karena data-data ekonomi menunjukkan hal yang positif. Nah, sejauh ini hasil evaluasi dari Kemenq seperti apa? Baik, jadi memang secara agregat ini kan sampai datanya sampai kuartal ketiga ya. Jadi kalau kita lihat PDB-nya memang untuk manufaktur ya secara keseluruhan itu kan tumbuhnya 4,9. Kemudian untuk industri tekstil itu juga masih tumbuh 8%, ya, bahkan untuk alas kaki itu 13,4%. Jadi memang sampai kuartal kita ketiga memang tumbuhnya masih cukup kuat ya. Mungkin yang belum ketangkep di data adalah perkembangan Oktober dan November ya, yang kemungkinan belum ketangkep. Hanya saja kami memang sudah mulai diskusi dengan API dan Aprisindo ya. Saya belum dapat update dari teman-teman karena baru tadi siang sepertinya diskusinya, dan juga dengan kami coba diskusi dengan Kemenaker, kemudian Disnaker beberapa kota, dan juga dengan BPJS Tenaga Kerja untuk melihat seperti itu. Kami masih mau melihat datanya dulu nih, mungkin ya. Jadi menunggu data dari asosiasi juga gitu ya? Iya. Oke, baik, Pak Beni sama Pak Retma, saya konfirmasi dulu bahwa ini yang belum tercatat katanya data Oktober-November, tapi sebenarnya PHK terjadi sejak bulan kapan? Oh, kalau PHK sih udah mulai dari Juli udah mulai terjadi PHK. Juli sudah ada. Sudah mulai. Tapi Hulu dan hilir sama-sama di bulan Juli sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. iya. Mulai penurunan order itu bulan Juli. Penurunan order sudah terjadi sejak bulan Juli, dan data-data tersebut kapan akan rencananya dikoordinasikan untuk diserahkan ke regulator, mungkin dari Kemenperin, Kemenq? Sebetulnya kita udah sedang lakukan ini, yang mimpin Pak Anton Supit untuk mengkoordinasikan data-data itu, baik termasuk klub-klub Korea juga paling banyak, untuk diserahkan jumlahnya berapa. Yang penting kan yang sudah terjadi dan potensi yang akan terjadi. Kalau bisa yang potensi akan terjadi dihindari supaya nggak terjadi. Kalau terjadi pun diminimalisir. Nah, justru itu kita meminta ada satu regulasi yang bisa seperti Pak Warsito dulu kan waktu COVID juga memberikan relaksasi untuk kita tetap bisa kerja. Nah, pada waktu order ini menurun, nah itu apa relaksasi yang diberikan kepada kita? Apakah yang Anda katakan tadi, kalau kita membayar PHK penuh
itu bisa nggak ada restrukturisasi modal kita di keuangan itu, OJK bisa ikut nggak merestructure kita? Itu kan bagian daripada usaha, ya kan? Nah memang pangkalnya ini banyak. Pasar dalam negeri ini pasar yang sebenarnya kue kita besar, ya seperti tadi saya katakan tadi, impor itu dipicu dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang memberikan izin impor umum, bukan produsen. Nah padahal industri untuk dalam negeri itu kebanyakan UMKM. Nah kita tiap hari ngomong UMKM tapi prakteknya UMKM itu mati ini sekarang. Berarti tadi salah satu yang diinginkan kalau bisa OJK masuk soal permodalan begitu ya. Kalau dari hulu permintaannya apa? Mungkin selagi Pak Abdurrahman bergabung bersama kita hanya di segmen ini. Iya, yang pasti yang talk share itu adalah pasar domestik, Mbak. Kalau pasar domestiknya betul-betul bisa kita garap, itu saya kira PHK-nya tidak akan seluas ini. Ini kan yang masih kita khawatirkan adalah potensi seperti yang Pak Beni katakan tadi. Ini kalau sama sekali tidak ada kebijakan atau tidak ada intervensi pemerintah, bahkan sampai kuartal 1, kuartal 2 pun karena ekspornya masih kondisinya belum bisa pasti kapan itu bisa ada order lagi masuk. Kalau pasar domestik bisa kita garap, harusnya yang potensi ke depan ini bisa kita hindari. Baik. Ini pertanyaan untuk Pak Warsito dan juga Pak Abdurrahman, tapi saya ke Pak Warsito dulu. Pak Warsito, ini permintaan yang paling sering didengungkan dan hari ini juga disampaikan bahwa soal menjaga pasar domestik, jangan sampai produk impor masuk. Nah, regulasi apa ke depan yang tengah disiapkan? Karena jangan sampai gelombang PHK berlanjut, bukan? Silakan Pak Warsito. Baik, terima kasih sebagaimana yang disampaikan Pak Abdurrahman, data-data, kemudian juga apa yang disampaikan Pak Beni dan Pak Ridma tadi. Bahwanya dalam 1 semester ini kan kita sedang menyusun namanya neraca komoditi. Komoditi baik tekstil maupun alas kaki ini. Kaitannya dengan kita memverifikasi kemampuan industri kita. Nah ini yang menyebabkan supply demand yang diharapkan oleh Pak Beni dan Pak Ridma tadi betul-betul tepat sasaran. Dan bahkan sebagaimana dicanangkan Bapak Presiden bahwa kita sudah melakukan beberapa kali business matching yang dari hulu ke hilir, sehingga ini akan memberikan dampak positif terhadap adanya penurunan daripada order-order di luar, lebih ke domestic oriented, ya seperti Pak Beni tadi sampaikan. Apalagi di sini kan banyak IKM-IKM yang di hilir itu dalam masa COVID itu betul-betul menjadi penyokong daripada kontribusi pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Saya ke Pak Abdurrahman kalau begitu. Pak, beberapa waktu yang lalu ketika Bu Menteri melakukan konferensi pers, di sana mengatakan akan ada space dari APBN, tentu yang disiapkan sembari memantau kondisi di industri tekstil. Sebenarnya nanti, apakah memungkinkan misalnya memberikan bansos tambahan kepada masyarakat, lalu kemudian insentif yang tengah disiapkan mungkin untuk industri padat karya? Baik, memang ini perlu kita lihat lebih detail ya saya kira, karena memang tadi data-datanya ekspor masih tumbuhnya masih tinggi. Kalau kita lihat HS61, HS62 itu kan year to date-nya masih tumbuhnya masih cukup tinggi ya. Kalau nggak salah 19% untuk HS61, kemudian 37% untuk HS62 dan HS64 di alas kaki itu tumbuhnya juga di atas 40. Itu harga turun. Jadi memang perlu kita lihat. Dan tadi saya kira setuju ya, mungkin penguatan pasar domestik ini memang sangat perlu, tadi sudah disampaikan juga untuk proteksi pasar domestik ya, meskipun tetap harus mempertimbangkan fairness dari prinsip-prinsip WTO gitu ya. Dan saya kira menjaga daya beli masyarakat itu menjadi sangat penting, selain juga moral suasion untuk membeli atau bangga atas produk dalam negeri. Saya kira itu juga penting, karena pasar domestik kita kan sangat besar ya, kalau bisa, karena impor kita untuk produk itu juga cukup besar ya kalau nggak salah itu. Karena mungkin
branded minded dari masyarakat Indonesia juga masih tinggi. Oke, saya minta konfirmasi dulu deh soal data yang tadi disinggung oleh Pak Abdurrahman. Mungkin Pak Beni atau Pak Redma bisa menjawab. Januari Agustus ekspor tekstil, produk tekstil TPT itu tahunan tercatat masih tumbuh 20,21%. Kemudian laju ekspor itu memang menurun minus 2,5% dari produk tekstil minus 5,76%. Artinya di sini yang ditekankan bahwa ekspornya masih terjadi, tumbuh. Sementara yang di lapangan tadi dikatakan terjadi PHK. Anda gimana? Sebetulnya gini, kalau Pak Abdurrahman bisa lihat data, yang naik tuh harganya, nilai US dollarnya. Tapi Bapak bisa lihat volumenya, tonasenya itu turun. Nah kalau tonase turun itu kan yang mengerjakan jadi sedikit juga. Yang mengerjakan barangnya lebih sedikit, ya lebih sedikit. Tentu ada dibuang yang mengerjakan. Tapi nilainya memang naik. Gitu. Oke. Pak Abdurrahman, begini, ini tadi dijawaban sama Pak Beni bahwa benar-benar curhat kondisi di lapangan tidak seindah data yang ada, gitu ya Pak Abdurrahman. Nah kemudian pertanyaan saya begini, ada perlambatan permintaan di sektor TPT periode September-Oktober. Ini jadi tanda tanya terkait dengan resesi global begitu ya, AS, Eropa dan Cina. Untuk ekonomi domestik, bagaimana dengan sektor lain selain TPT? Jadi gini, Indonesia itu kan pernah kita pada saat pertumbuhan globalnya negatif ya, di 2009 kita masih mampu tumbuh 4,6%. Karena memang kita ekspor kita memang dominasinya berbasis sumber daya ya. Kalau kita lihat tahun ini juga lebih banyak itu. Jadi untuk yang consumer goods memang terpengaruh, cuman kalau secara keseluruhan ya, meskipun itu juga harus tetap kita perhatikan, kita proteksi jangan sampai mengalami penurunan cukup dalam. Jadi secara keseluruhan sih kita melihat ekonomi masih cukup kuat ya. Kalau kita lihat bahkan ekspor gitu ya, tahun ini year to date Januari September itu secara total gitu ya, sebenarnya masih naik double digit hampir ke semua pasar ekspor ya. Dan terutama ke India yang saya catat kenaikannya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, bahkan secara level tingkat kenaikannya ya, ke India, ke Jepang dan Korea Selatan. Meskipun tadi ada sedikit pelambatan ke ekspor kita ke China ya, meskipun masih di atas 20%. Namun ada sedikit severe ya ke India, karena India di 2023-nya kan sesuai proyeksinya IMF masih resilient, nggak ada koreksi ke bawah ini untuk yang pertumbuhan India di 2023 masih di 6,1. Pak Abdurrahman, ini pertanyaan terakhir saya karena Anda cuma bergabung di segmen ini. Begini, dengan kondisi ya angkanya positif semua, tetapi curhatan tadi Pak Beni misalnya menegaskan bahwa soal data-data yang terjadi tidak seindah itu gitu. Apakah nanti Kemenkyu akan merencanakan akan ada insentif tambahan kepada sektor padat karya, lalu kemudian mungkin mempertimbangkan bansos tambahan? Singkat saja Pak. Saya kira masih itu masih dihitung ya. Saya kira sih APBN pada prinsipnya ini double ya. Masih akan dihitung begitu ya. Nanti juga akan mengumpulkan data-data dari asosiasi begitu. Semoga memuaskan Pak Beni dan juga Pak Redma. Sabar dulu Pak, nanti dijawab sama Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Abdurrahman, PLT Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu yang telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Dan saudara, jangan kemana-mana, kita masih akan bahas terkait dengan fenomena PHK di TPT. Apakah benar ada? Karena data-data menunjukkan yang positif. Tetap di Business Talk. Kita lanjutkan dialog kita, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita wartawan nasional Kontan, Mas Cipta Wahyana. Selamat malam Mas Cipta. Oke Mas Cipta, saya langsung saja ke Mas Cipta. Dari tadi kita itu
Sudah memang diceritakan sama Pak Beni dan juga Pak Redma soal kondisi di lapangan, pun pemerintah mengatakan masih akan mengkaji melihat lagi di lapangan. Tapi sejumlah data kan kita tidak bisa tampilkan. Misalnya kuartal 3 kemarin masih tumbuh 5,72% positif dan cukup dibanggakan. Sebuah prestasi lah katanya masih tumbuh di atas 5%. Kemudian untuk data ekspor tadi juga disampaikan oleh Pak Abdurrahman bahwa untuk ekspor juga masih naik begitu. Apa yang bisa kita terjemahkan dari hal ini? Di lapangan ceritanya demikian, ada PHK, tapi untuk data-data makronya menunjukkan hal positif. Ya, pertama soal data makro ya. Kita lihat memang yang baru saja diumumkan ya, pertumbuhan ekonomi 5,72. Ini sebenarnya rekor pertumbuhan kedua tertinggi sejak 2013. Sejak 2013, karena tahun lalu ada yang sempat 7%. Tapi perlu dicatat, kalau kita kan belajar ya bahwa PDB itu sebenarnya lagging indicator. Indikator yang tertinggal, ya sudah lah itu sebenarnya sudah lewat ya, kita appreciate, kita happy karena kita berhasil pulih bounce back dari kondisi pandemi begitu ya. Tapi sekali lagi itu sebenarnya indikator yang sudah lewat. Yang kedua, PDB itu kan kita selalu bilang ini agregat begitu ya. Agregat yang memang secara total mungkin bisa secara ya gambar besarnya seperti itu, tapi kita harus masuk ke dalam kondisi yang lebih detail di masing-masing industri seperti apa. Nah, kalau kita sekarang perhatiannya sudah menjadi leading indicator yang ke depan apa yang mesti kita lihat, kita waspadai. Sebenarnya bersama dengan data PDB ini sebenarnya kan keluar juga bahwa angka pengangguran itu disebut secara tahunan kelihatannya turun. Tapi kalau dibandingin itu Februari ke Agustus itu naik, jangan salah ya, dari 5,83% menjadi 5,86. Jadi ada pertambahan. Jadi ada tren yang ini agak berbalik nih. Nah, ini menjadi perhatian. Lalu yang kedua sebenarnya apa yang kita bahas malam ini sebenarnya bisa dikatakan menjadi indikator awal bahwa cerita-cerita tentang resesi yang cerita terjadi di luar ya, yang kita selalu bicara Indonesia nggak akan resesi. Iya, kalau secara istilah teknis makroekonomi, karena resesi itu kan penurunan PDB dua kuartal berturut-turut. Indonesia mungkin tidak akan terjadi resesi dalam teknis itu. Tapi kita kalau masuk ke sektor-sektor, jangan-jangan resesi itu terjadi, penurunan itu benar-benar terjadi. Dan apa yang disampaikan Pak Beni dan dari tadi pelaku semuanya malam ini menunjukkan bahwa real ada perlambatan yang diakibatkan oleh resesi di luar ya. Dan ini baru awal ya. Dan mungkin kenapa belum tertangkap, kalau kita lihat bunga Amerika itu sebenarnya mulai naik kan baru Juni awal. Jadi efeknya juga belum terlalu besar sampai September. Nah, begitu udah lewat September, ingat juga BBM naiknya kan Oktober ya Pak ya. Oktober, awal Oktober, dan itu nggak terekam praktis di PDB sampai kuartal 3. Nah, efek BBM ini kan bergulir juga kemana-mana. Jadi ada faktor eksternal, tapi di dalam negeri struktur biaya juga ada tantangan ya. Apa yang kita tangkap malam ini menjadi peringatan dini ya buat kita. Jangan-jangan wake up call. Ya, wake up call. Bukan hanya sektor ini, karena mungkin sektor-sektor lain kita apresiasi tadi dari pemerintah, perindustrian, kementerian akan cek data. Nah, kita harap ini benar-benar dilakukan supaya bisa diantisipasi. Jadi apalagi untuk kasus yang TPT ini tidak terulang lagi ya Pak ya. Mungkin untuk sektor yang lain. Itu sih kalau catatan kita ya. Jadi memang ada agregat, ada data historis karena PDB historis, tapi mari kita lihat yang ke depan ini juga penting untuk tetap harus lihat secara mendalam ya, langsung koreksi ke industrinya, ke lapangan, itu yang paling penting. Kalau begitu saya ke Pak Beni. Pak Beni, gini, yang kita lihat ini gejolaknya misalnya tidak hanya permintaan ekspor yang turun, kalau dari klaim dari pengusaha, kita lihat rupiah juga bergejolak begitu ya, kemudian tren arah suku bunga juga tinggi begitu. Bagaimana beban ini ditampung oleh pelaku usaha? Masih berani ekspansi, wait and see, atau diem dulu? Jadi di permintaan kejepit, di pengelolaan ini kejepit juga ya Pak. Gimana? WS, wait and worry and see. Ya kan kita nggak tahu ya, kita kan susah ngitungnya nih. Kita kan dipukul dari mulai perang Cina dengan Amerika, lalu ditambah dengan COVID. Ditambah perang Ukraina sama Rusia, ditambah ketegangan Cina dengan Taiwan, walaupun sudah terselesaikan, tapi kan itu juga potensi untuk meledak lagi. Sekarang ditambah lagi potensi kita ribut sama Australia. Nah, ini menimbulkan kita jadi ketidakpastian. Iya betul, ngitungnya susah. Ya, jadi bilangan apa ya? Sebenarnya bilangan ada dua, bilangan yang nyata, bilangan imajiner. Nah, ini di matematik itu
kalau kita nggak bisa ngitung yang nyata, ya kita hitung aja dengan cara imajiner. Oke, baik. Pak Benny senyum, tapi senyumnya sebenarnya pahit gitu. Saya ke Pak Redma dengan kondisi yang ada saat ini, apakah memang sudah sangat mendesak industri butuh insentif? Ya. Sudah sangat mendesak ini. Ini sangat mendesak. Kalau enggak ya kita PHK terus ini akan nambah-nambah. Kemarin kita diskus sama teman-teman internal di pengusaha-pengusaha dari hulu sampai hilir. Ini potensi sampai kuartal 1 bisa sampai 500.000 orang yang dirumahkan. Karena ini sekarang kami berhenti dirumahkan, ada yang full stop, ada yang sudah PHK tanpa tahu kapan kita harus mulai lagi. Oke. Artinya kalau misalnya tidak dibantu segera, tadi kan ada opsi misalnya menggaji karyawan 50% di rumah. Sampai kapan kuatnya gitu, nampung itu, lakukan itu? Ya makanya kita minta ada restrukturisasi kewajiban kita ke lembaga keuangan. Nanti kita pindahin ke lembaga keuangan. Nanti lembaga keuangan berat lagi. Ya termasuk kita kemarin juga minta keringanan-keringanan di energi ya. Kita udah kontak PLN minta jam nyalanya juga di adjust juga ya, kewajiban jam nyalanya. Karena memang kan produksi turun. Oke, baik. Pak Warsito. Ini buka-bukaan nih pelaku usaha kita, curhatnya sangat mendalam malam ini. Pertanyaannya begini, bagaimana Kemenperin memberikan solusi, termasuk juga koordinasi dengan sejumlah kementerian, karena tadi disebut ya, di sini kebutuhannya banyak nih, misalnya ingin melibatkan OJK, berarti Kementerian Keuangan juga begitu. Dari Kemenperin apa langkah nyata untuk melindungi sektor padat karya, supaya tidak bertambah lagi gelombang PHK? Pertama, memang kita bicara masalah bahan baku, bahan penolong, kemudian juga proses produksi, terus energi kan darahnya daripada industri dan pasar. Nah, kita bicara ini apa yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kita sudah komunikasikan solusi-solusi yang terbaik untuk para pelaku industri. Telah berkomunikasi dengan Kementerian Tenagakerja terkait dengan apa yang pernah kami lakukan di zaman COVID. Waktu itu ada bagaimana kita work from home, work office, dan bahkan itu dari fleksibilitas daripada jam kerja. Kemudian juga bagaimana pengupahan bisa direlaksasi untuk menahan dari gelombang PHK itu. Itu pertama. Kemudian kedua, kita juga bicara masalah energi ini kan juga tekanannya juga berat dengan adanya kenaikan itu. Dan ketiga, jujur saja kami telah membentuk suatu satgas penanganan krisis industri tekstil alas kaki ini dengan mengutamakan tadi kembali lagi menginventarisasi daripada industri yang sekitar 3.000-an yang terdampak krisis global ini. Dan kemudian juga menyusun langkah-langkah jangka pendek mitigasi apa yang perlu kita lakukan untuk para pelaku usaha. Sebagainya kita juga tahu pasar domestik ini sangat besar dan kita akan lakukan dengan PKDN. Dan selanjutnya pasti kita akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga dalam melaksanakan mitigasi yang perlu diambil, sekaligus mencari pasar-pasar potensial baik di dalam maupun di luar negeri yang mana bisa menjadi alternatif turunnya daripada permintaan order dari Eropa. Oke, baik, saya ke Pak Redma dan Pak Benny. Kalau kita lihat juga kan ada perpanjangan kebijakan BMTP dan BMAD. Sebenarnya itu bukankah sebuah solusi atau mungkin Anda melihatnya tidak demikian? Pak Benny atau Pak Redma? Silakan Pak Redma. Ya memang itu jadi secara kebijakan sebetulnya untuk perlindungan pasar dalam negeri itu sudah oke ya. Maksudnya dari kita ada safeguard, ada BMTP, ada BMAD, bahkan ada tata niaga, ada lartas gitu ya. Tapi pada implementasinya jauh, masih sangat jauh. Misalkan lartas ya, kemarin kita lartas kuartal 1, kuartal 2 kita bisa tumbuh dengan baik. Pada waktu itu Kementerian Perdagangan tidak memberikan izin untuk importir umum. Jadi hanya diberikan izin untuk importir produsen. Itu sama sekali. Dan di sana sudah terbukti bahwa produsen dalam negeri sangat mampu memenuhi bahan baku domestik tanpa ada impor dari importir umum. Tapi yang jadi masalah ketika di bulan Juni itu keluar APU untuk pedagang itu
kami dapat informasinya itu sampai 1 miliar meter. 1 miliar meter itu sampai itu hampir sekitar 300.000 ton, itu sama dengan 40% dari total konsumsi kita gitu. Ini yang jadi masalah. Begitu barang-barang impor itu masuk, ekspornya lagi susah, begitu mau masuk ke dalam, di dalam udah penuh banget. Oke, baik. Saya minta Mas Cipta untuk menyimpulkan diskusi kita malam ini. Ya khusus saya ingin komen gini, ini saya cek industri TPT ini kan khusus tahun ini merayakan ulang tahun ke-100 ya Pak? Iya. 1 abad. Gitu. 1 abad. Jadi momen yang menarik, bisa masuk 1 abad, ini ternyata tantangannya cukup berat. Gitu ya. Kalau kita bicara ekonomi, kondisi ekonomi di tengah tantangan resesi global, itu selalu kita harus kembali ke kekuatan ekonomi domestik. Karena itu kalau kita bilang kan selalu konsumsi rumah tangga itu menyumbang paling besar. Tapi dari diskusi kita juga kita lihat bahwa ternyata konsumsi domestik misalnya untuk TPT juga banyak disuplai oleh barang-barang impor yang tadi ketika importer umum ya dibuka kemudian serbuan impor menjadi luar biasa. Lalu sebenarnya soal larangan impor pakaian bekas itu kan seperti lagu lama yang kalau kita lihat berita itu tahun 2021 rame. Sekarang juga rame lagi. Pertanyaannya kan penegakannya seperti apa. Jadi mungkin sebenarnya secara aturan sudah cukup, mungkin tetap ada perlu peningkatan-peningkatan ya melihat kondisi sekarang, tapi yang lebih penting sebenarnya penegakannya seperti apa. Karena supaya itu tadi konsumsi domestik ini benar-benar kuat, tapi juga dinikmati oleh industri domestik juga. Iya benar. Harusnya malam ini tadi Kementerian Perdagangan juga ikut bergabung ya bersama kita untuk menjawab soal implementasi tadi. Masih panjang yang ingin kita bahas pada malam hari ini, tapi setidaknya kita udah bisa melihat ya Mas Cipta, kita menangkap apa yang sebenarnya terjadi karena secara buka-bukaan pelaku usaha ngomong langsung ke regulator dan regulator juga menyambut itu dengan baik, mengatakan akan mengkaji bapak-bapak ke lapangan dan tentu kita akan tunggu bagaimana nanti jawaban ke lapangan. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih ke Pak Ignatius Warsito, PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin. Terima kasih banyak Pak Warsito telah bergabung di Bisnis Talk. Baik, terima kasih kembali. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak. Kita tunggu nanti kajian-kajiannya dan juga kebijakan-kebijakan untuk melindungi sektor padat karya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Beni Sutrisno, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Semoga ada jawaban, solusi setelah ini. Dan tentu saja Pak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Terima kasih Pak Redma. Dan tentu saja wartawan Surkontan Mas Cipta Wayana atas pandangan redaksionalnya. Dengan demikian saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. PHK yang terjadi di industri tekstil menjadi wake up call untuk kita, dan tadi pemerintah juga menyatakan akan terus mengkaji jumlah PHK yang terjadi dan segera menyiapkan solusi untuk para pelaku usaha supaya tidak terjadi gelombang PHK lanjutan. Dan demikian saudara, saya masih tertarik undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.